nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Oke, baik Mance Bicek, ketika kehidupan kita ini diisi dengan sesuatu yang bermanfaat, salah satunya bermanfaat untuk orang lain, ini akan menjadi sesuatu yang berarti gitu nah Mance Bicek ya. Karena memang sejatinya kita sebagai manusia ini akan lebih terasa terasa lebih berkah kehidupan kita ketika kita berfungsi atau bisa membantu sesama kayak itu namanya Cibica ya. Banyak hal yang dapat kita bantu sesama, salah satunya dengan kebaikan, dengan kegiatan sosial, dengan hal-hal yang menyentuh langsung kepada masyarakat ya, yang segalanya itu tidak serta-merta dengan yang namanya materi kayak itu namanya Cibica. Dan sama halnya yang sudah hadir di studio Pro 4 FM Palembang untuk di obrolan komunitas edisi hari ini Rabu tanggal 2 Juli 2025. Ini kita sudah kedatangan dua perwakilan dari komunitas Berbagi Senyuman. Nah, ini kita bakal ngomongin banyak terkait dengan berbagi semangat belajar. Tapi sebelum kita bakal ke narasumber kita, ini kami menyapa dulu untuk yang sudah monitor di channel YouTube Pro 4 Palembang. Silakan, ya pengen live chat juga boleh KG. Kalau memang sempat waktunya kita bakal bacakan siko-siko dan akan dijawab langsung oleh kedua narasumber kita. Atau yang pengen telepon juga boleh ya di 0711 351656, atau juga yang pengen WhatsApp juga boleh. WhatsApp kami di Pro 4 di 0897 7884 884. Oke, dan langsung kita bakal kenalan kepada dua narasumber kita. Selamat pagi, assalamualaikum. Pagi, waalaikumsalam. Oke, baik. Nah, ini teman-teman dari komunitas Berbagi Senyuman ya. Ya. Oke, baik. Dan kita kenalan terlebih dahulu, ada Ibu Lisa Suharti, SPDI. Ini sebagai ketuanya ya Bu ya. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, luar biasa sekali. Dan juga didampingi ini ada Ibu Desiliana SPD. Ya. Ini sebagai anggota KBS. Ya. Atau komunitas Berbagi Senyuman. Oke, ini kita bakal ngomongin soal berbagi semangat belajar. Ini tentunya dengan kegiatan sosial yang kita sekilas saya tebak-tebak gitu ya. Iya benar. Oke, sebelum saya menebak, saya pengen tahu yang pastinya ini mengenai latar belakang dulu nih, mengenai berdirinya komunitas Berbagi Senyuman bagaimana? Mungkin Ibu Ketua yang pengen jawab, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. KBS ya latar belakangnya, kenapa ada gitu ya. Sebenarnya ini timbul dari simpel ya. Misi kemanusiaan mungkin ya. Awalnya tuh kami ini ada obrolan-obrolan gitu. Kami kan ada ya teman-teman lah ya, teman-teman gitu. Kebetulan di sini perempuan semua, baru perempuan semua gitu ya. Ngobrol-ngobrol, dan beberapa teman kami ini punya TPQ ya. Oh, Taman Pendidikan Quran gitu. Ya. Kalau dulu tuh TPA ya. Iya. Yang isinya itu anak-anak dari TK, SD, SMP, ada juga yang SMA gitu. Dan mereka ini dari dari keluarga yang membutuhkan. Jadi dari situ kami ini kayak kita bikin ini yuk gitu. Satu kegiatan yang bermanfaat kayak gitu. Apa gitu ya? Yang paling ini kan kita baksos lah gitu, bakti sosial gitu. Tapi kalau misalkan cuman sekedar satu kegiatan gitu aja kayaknya kurang ini ya, nanti supportnya dari berbagai kalangan tuh
kurang gitu, karena kan sekarang kita harus bikin ini ya, timbul kepercayaan orang-orang supaya mendukung gitu kan kegiatan kita. Akhirnya yaudah kita bikin komunitas aja kayak gitu, walaupun dengan beberapa orang dulu gitu ya, tapi harapannya kita bisa berkembang gitu. Memilih nama komunitas berbagi senyuman ini mewakili sekali ya. Dari kalimatnya saja nih kita bisa menggambarkan bahwa ini kayak sesuatu yang menyentuh dan juga membantu begitu. Kenapa pemilihan kata untuk nama komunitasnya komunitas berbagi senyuman? Mungkin ada alasan nih Bu? Iya, sebenarnya itu tadi simple aja ya, karena kami ini sebenarnya dari mulai usia yang masih muda sampai yang di atasnya lah gitu ya. Jadi ini juga banyak ide dari yang itulah yang muda gitu, yang lebih muda dari kami gitu ya. Nah, kenapa namanya komunitas berbagi senyuman? Karena ya itu tadi, biar orang-orang tuh dari namanya aja udah dapat gambaran gitu ya. Gambaran dan bisa lebih mudah diingat kayak gitu. Dan pada awal berdirinya ini di tahun berapa nih Bu? Alhamdulillah ya. Baru ya. Kami Mei ya. Mei 2025. Ya. Oke, luar biasa sekali tentu dengan visi misi yang tadi sudah disampaikan ini akan mudah-mudahan juga bermanfaat ya kepada masyarakat luas gitu. Dan ini mengenai struktur organisasinya bagaimana tuh, ada apa aja di situ? Ya, di situ ada ketua, sekretaris, bendahara, terus ada beberapa seksi ya. Itu mewakili dari berbagai program yang kedepannya insya Allah kita jalani kayak gitu. Jadi ada, untuk ada seksi bidang pendidikan, ekonomi, sosial gitu. Oke, dan masing-masing ini punya programnya begitu ya. Allah, nah, termasuk juga di sini ada Ibu Desi Liana ya. Mata saya ini tidak kelihatan ini. Bu Desi Liana ini tergabung sebagai anggotanya. Ini pasti ada alasan juga nih tertarik untuk bergabung di komunitas berbagi senyuman apa nih pada saat itu? Ya, berawal dari itu tadi ya. Saya termasuk salah satu dari teman-teman yang berbincang, kemudian menjadi obrolan-obrolan yang membuahkan ide. Kami ingin menjadikan sesuatu gerak langkah kami itu, walaupun kami ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu yang mungkin berprofesi sebagai saya terutama sebagai guru. Kita ingin memberikan manfaat untuk anak-anak yang membutuhkan itu, supaya jangan sampai mereka terpengaruh pada kegiatan yang negatif. Jadi saya turut berpartisipasi untuk tergabung dalam KBS ini ya. Dan alhamdulillah sudah ada berapa anggota nih untuk saat ini? Alhamdulillah untuk saat ini update-nya ada 17 lumayan banyak juga ya. Dan semua itu dari uti-uti ya gitu ya, wanita semua ya. Oke, baik. Dan tidak menutup kemungkinan mungkin di jangka panjang atau kedepannya nanti bisa yang ahwanya juga ya. Oke, baik. Dan ini mengenai program nih, kita pengen tahu juga, ini kan Mei, artinya sudah baru masuk hampir jalan ke 2 bulan ya. Kita pengen tahu programnya mungkin untuk 2025 nih, apa yang sudah disusun oleh teman-teman KBS? Yang terdekat itu ada program berbagi semangat belajar ini. Nantinya insya Allah kami akan jadi program tahunan. Insya Allah ini akan diadakan, acara puncaknya adalah hari Minggu ini, tanggal 6. Minggu besok ya? Tanggal 6. Tanggal 6 Juli ini acara puncaknya. Berbagi semangat belajar itu kami program ini eventnya adalah liburan gitu ya. Terus nanti anak-anak mau masuk sekolah. Nah, jadi kemungkinan kan pasti butuh namanya ATK kayak gitu. Jadi kami mau acara temanya itu berbagi semangat belajar. Intinya berbagi semangat belajar tuh ya bukan cuman ATK aja sebenarnya. Itu hanya ini ya, hanya simbolis dan gambaran gitu. Tapi apa yang mau kita bagi itu sebenarnya di acara nanti itu banyak kayak gitu ya. Terutama sih motivasi ya, supaya anak-anak lebih semangat lagi bahwa ya di luar sana tuh keterbatasan itu bukan berarti kita stop harus, aja gitu ya, minder gitu ya, harus minder gitu, harus insecure, bukan, tapi justru itu yang harus jadi motivasi dan batu loncatan mereka. Artinya di sini poinnya adalah kegiatan sosial yang membantu anak-anak begitu. Tentu ada parameternya juga nih, penerima manfaat mungkin ya. Ini dengan kategori seperti apa nih biasanya teman-teman dari KBS bisa menentukan gitu? Oh, ini ternyata anaknya layak tuh untuk kita bantu. Seperti apa nih? Ya itu tadi kami melihat ini ya, yang membutuhkan gitu ya, yang membutuhkan. Jadi
apa namanya ya, kalau misalkan ini ya apa namanya, anak-anak yang sekiranya memang butuh support dalam program-program itu, kayak misalnya ATK-nya gitu, terus misalnya nextnya nanti ya, misalnya seragamnya kayak gitu. Jadi itu pun juga dapat bantuan dari teman-teman yang memang berjiwa sosial ya. Ya, yang terutama yang apa namanya langsung berkecimpung di TPQ itu kayak gitu. Jadi ini luar biasa sekali ya, gagasan langsung dan juga untuk awal ini donaturnya langsung juga nih teman-teman yang ada di sini tuh. Baik. Termasuk dengan Ibu Desi Liana juga nih ya, sebagai pendidik atau sebagai guru, kita pengen tahu juga bagaimana sih untuk kondisi anak-anak yang menurut teman-teman KBS makin kesini makin banyak hal yang memprihatinkan begitu ya, baik itu dari segi lingkungan yang terkadang belum usianya tapi sudah harus turun ke jalan untuk mencari nafkah, dan juga mungkin dalam lingkung tempat kerjanya Bu Desi Luciana juga pernah ada kayak apa tuh, semacam gambaran, mungkin ini bisa disampaikan juga kepada pendengar kita supaya kita bisa meningkatkan rasa syukur begitu Bu. Bagaimana tuh Bu? Jadi rata-rata orang tua yang tergabung dalam TPQ kami itu, maksudnya santri atau anak-anak ini, rata-rata adalah tukang gojek, kemudian buruh bangunan, kemudian orang tuanya yang ART. Tapi alhamdulillah ya belum ada ya anak-anak yang profesinya langsung kerja. Tidak ada ya. Tidak. Alhamdulillahnya nggak ada. Cuma kalau misalnya memang sisi negatifnya, kegiatan negatif yang ini rata-rata mereka pengguna gadget. Jadi pagi-pagi bangun tidur udah pada ngegame semua, berderet gitu kan di depan rumah gitu. Nah, harapan kami bisa menimbulkan kegiatan yang positif, yang mengalihkan kegiatan mereka yang kayak gitu, yang negatif-negatif seperti main yang berbahaya ataupun yang bermain gadget gitu. Jadi kita kumpulin mereka, kita bentuk TPQ gitu, dan mereka alhamdulillah mereka rajin mengikuti kegiatan kita. Tertarik ya Bu ya? Tertarik, makanya kita semakin membuat kita ini harus ada di support lagi kegiatan mereka ini menjadi kegiatan yang positif. Maka kita adakan hal yang seperti ini, walaupun mungkin untuk beberapa, karena kita baru ya, stepnya baru sedikit-sedikit aja, kegiatannya kita juga baru sesuai dengan mungkin beberapa bulan kita jalanin acara itu. Belum continue, nanti kita rancang kemudian kita benerin untuk jangka panjang ya. Untuk jangka panjang. Untuk sementara ini baru yang launching perdana ini tanggal hari Minggu nanti. Baik. Artinya di sini untuk TPQ tadi termasuk dalam lini bidang pendidikan ya? Iya, betul. Untuk di KBS ini. Dan untuk saat ini sudah ada berapa santri nih yang sudah bergabung di TPQ itu Bu? Jadi kita terdiri dari 3 TPQ. Ada 3? Ada 3. Beda wilayah ya? Beda, rata-rata semua berada di wilayah Kemuning untuk sementara. Saya pulang Kemuning. Kemuningnya di mana tuh? Aku balik gua Jepang dulu tuh. Gua Jepang Palima. Aku ngaji di Masjid Al Islami. Ini kita Kemuningnya di mana tuh? Saya di Sekip Ujung. Di Sekip Ujung, dekat pasar ya? Iya, dekat pasar. Itu di Rawasari 1. Di situ. Kita bukan TPQ-nya bukan di masjid, tapi di rumah-rumah. Di rumah-rumah. Jadi anak-anak juga nggak malu kalau misalnya harus ke masjid gitu kan. Kadang ada yang malu, kadang kayak gitu. Jadi ada 3 posisi, satu di Talang Aman, satu di Rawasari, satunya di rumah saya itu di Sekip Ujung. Di Sekip Ujung tadi. Jadi berbeda tempat. Ini mungkin tempat-tempatnya ini dari rumah pengurus atau anggota dari KBS ya? Iya, betul. Jadi luar biasa sekali ya, tergerak hati untuk melakukan kegiatan sosial ini. Ini Mace Bica dan juga pendengar bisa menjadi salah satu contoh untuk bagaimana hidup kita bermanfaat begitu ya. Betul. Nah, ini kita pengen tahu juga tanggapan baik itu dari Bu Lisa dan juga Bu Desi. Kenapa nih kita dalam kehidupan ini harus bermanfaat untuk orang lain? Apa nih tanggapannya? Kalau saya ya, kita tuh kan katanya, ini bukan katanya sih, memang sudah secara umum ya, semua orang tahu ya, kita itu hidup kan tujuannya adalah untuk ibadah. Sebenarnya. Nah, tapi
di ibadah itu ya bisanya banyak cara ya. Banyak cara. Bisanya kita juga lakukan cuma di dunia gitu. Nah, pokoknya intinya kalau saya prinsipnya selama kita masih bisa dikasih kesempatan sama Allah untuk berbuat kebaikan, ya udah ayo jangan ditunda kayak gitu, karena kita nggak tahu kan besok, jangan kan besok deh, semenit 2 menit kemudian tidak ada gitu. yang tahu tuh. Gak ada yang tahu. Jadi apapun respon orang gitu kan, kita melakukan kebaikan aja kadang ada yang nggak suka. Benar. Nah, bahkan sekarang keburukan aja udah terang-terangan. Nah, masa sih itu. kebaikan kita nggak mau siarkan kayak gitu kan, nggak mau kita ajak, nggak mau kita share kayak gitu sebanyak-banyaknya. Nah, itulah gitu ya. Menjadi salah satu alasannya Bu ya. Bagaimanapun pandangan orang, terpenting nawa itu kita tuh. Ya. Allah yang Maha Tahu gitu. Betul. Ya Bu ya. Nah, kalau Bu Desi bagaimana tuh pandangannya mengenai tadi yang pertanyaan saya sama tuh? Anak-anak itu punya mimpi. Pasti itu. Banyak anak yang nggak bisa bermimpi. Alasannya apa? Banyak macamnya. Dan saya ingin mewujudkan mimpi mereka, menjadikan mereka orang besar. Amin ya Rabbal Orang alamin. besar. Walaupun simpel ya, pekerjaan kami berawal dari kesimpulan obrolan biasa bersama dengan teman-teman. Tapi kita melihat anak-anak ini kalau nggak diarahin mau jadi apa? Siapa tahu dari salah satu mereka ini memiliki potensi ke depannya begitu ya Bu betul. ya. Daripada mereka melakukan kegiatan yang negatif, nggak cuma bermain gadget aja, kadang-kadang sudah sampai merokok. Mana lagi tempat saya itu ada yang lingkungannya narkoba gitu kan. Waduh. Jadi daripada mereka kejaret kayak gitu, mending yang baik-baik aja gitu. Saya ingin mewujudkan mereka menjadi seorang yang hebat, punya mimpi hebat gitu, dan mereka jadi lebih berguna. Setidaknya meneruskan kerja-kerja kami. Luar biasa sekali. Pernah Bu Desi ada dialog langsung dengan anak-anak atau santri yang ada di sana? Pernah nggak kayak kita tuh mengikuti pola pikir mereka, pengen jadi apa nih gitu? Iya, rata-rata masih simpel penjawaban mereka, mau jadi dokter, sama mau jadi kita kecil dulu ya. Iya, terus ada yang saya terenyuh waktu ditanya kenapa mau jadi apa, mau jadi guru. Mulia mau sekali jadi itu. guru kayak ibu katanya. Alhamdulillah, ada yang mau nerusin cita-cita saya gitu. Iya, karena memang profesi sebagai seorang guru itu luar biasa sekali Iya. ya. Seperti lagu yang dulu kita zaman SD itu selalu kita ingat, guru tanpa tanda jasa. Betul. Jadi artinya di sini juga termasuk dalam ruang lingkup kita sebagai muslim juga termasuk ada 3 hal, yaitu ada ilmu yang bermanfaat tuh untuk jariahnya ya. Menjadi seorang guru ini memberikan ilmu ini akan sangat luar biasa sekali. Duniawi kita bisa membantu mencerdaskan generasi bangsa kita, dan di sisi akhirat ini kita punya tabungan juga di situ ya. Betul. Luar biasa sekali. Dan untuk mungkin nih ada yang pengen bergabung, yang ingin menjadi santri atau santriwan di KBS ini, bagaimana tuh untuk persyaratannya mungkin? Kalau untuk sementara ini sih kami open banget ya, open banget, dan ini berharapnya memang berkelanjutan, nggak hanya apa namanya anak-anak, nggak hanya penerima manfaat, tapi juga volunteer dan juga donatur yang apa namanya kedepannya itu ya harapannya kita terus bertambah ya. Volunteer juga kita open banget kalau misalnya teman-teman mau gabung ya, misalkan per acara aja kayak gitu, itu juga boleh banget. Syaratnya apa? Kalau sekarang kita yang penting mau aja. Niatnya dulu ya. Yang penting mau aja, karena ini adalah benar-benar sukarelawan tanpa dibayar. Gitu. Kalau untuk penerima manfaat ya, kita masih ya open aja, selama itu memang target yang memang membutuhkan dan harus kita berdayakan. Oke, baik. Dan saya yakin yang mendengarkan obrolan kita ini lumayan banyak juga ya, karena kita sampai ke daerah juga, dan bahkan kita sudah via digital juga, artinya memang bisa diakses untuk seluruh masyarakat yang ada di manapun gitu. Nah, ini kita pengen tahu juga bagi pendengar kita nih yang ingin menjadi donatur atau yang pengen berkontribusi dalam kegiatan sosial ini, bagaimana tuh? Dari KBS-nya open juga kah atau bagaimana? Alhamdulillah kami open banget ya untuk bisa dicek di IG, di Instagramnya. Apa nama IG-nya itu? Instagramnya komunitas_berbagi _senyuman. Di situ. Nah, nanti di situ ada ada infonya juga, dan kita juga alhamdulillah
kemarin disupport sama Rumah Zakat untuk bikin link ya, supaya lebih trust aja, supaya timbul trust sama masyarakat ya. Karena kami juga menyadari kami ini baru banget. Trust gitu ini butuh kan. sekali ya, Bu, Iya, ya. butuh banget dan butuh support juga dari berbagai lembaga ya yang bisa membantu masyarakat itu lebih trust gitu. Oh iya gitu kan, resmi insya Allah kayak gitu kan. Karena kan khawatirnya, oh ini kok rekeningnya bukan rekening Zaman sekarang kan gitu ya pola pikir orang tuh ya. gitu, jadi- Ada aja gitu, padahal kita udah niat yang memang lillahi ta'ala gitu. Betul. Makanya kalau misalnya sesama temen ya, oh nggak apa-apa rekening pribadi pasti punya bendaharanya atau apa kayak gitu. Oke. Karena sekarang kan bikin rekening komunitas itu nggak semudah. Iya benar. ya. Pasti ada Iya. persyaratan ini Betul. poin-poinnya ya. Ada link khusus juga dan juga kalau misalnya mau langsung ke rekening juga boleh kayak gitu. Dan untuk saat ini sinergitas yang sudah ada mungkin, walaupun dengan usia yang masih sangat muda sekali ya, 2 bulan berjalan, kita pengen tahu ada sinergi yang sudah dibangun nggak sama pihak mana gitu? Kemarin sih untuk acara ini ya, untuk acara perdana kami, alhamdulillah kami disupport sama tadi Rumah Zakat untuk Pembuatan link itu membuatan tadi ya. link khusus donasi ID. di Infak ID. Nanti bisa juga di Instagram juga ada keterangannya. Terus dari mana Mbak? Dari beberapa donatur yang masya Allah banget, banyak yang nggak mau Hamba Allah ya. disebutkan, tapi jumlah donasinya tuh bikin kami tuh tergetar gitu ya Padahal Allah. ini pertama sekali Iya, tuh. padahal ini pertama banget, terus nominalnya juga sekali transfer lumayan ya Allah, Iya. sampai kami tuh terharu gitu. Pas awal-awal tuh, pas masih sedikit ya yang masuk donasi, kami tuh kayak ya Allah bisa nggak kayak gitu. Kami ini maksudnya niatnya insya Allah baik gitu ya. Terus tapi kok donasinya kok kayaknya maksudnya masuknya tuh lama gitu ya. Tapi ya kami saling menyemangati lah. Ayo pokoknya share semua, pokoknya di japri satu-satu juga boleh. Kalau misalkan ke grup nggak direspon ya, biasanya kalau grup kan cuman mungkin Dibaca, anggota cuma di-scroll dibaca, aja ya. di scroll udah. Tapi kalau japri kayak kita nyanyi kabar gitu, orang tuh merasa oh iya, apa kami sedih ingat kayak gitu ya. Iya. Terus juga itu kan bisa jadi ajang silaturahim yang mungkin kontaknya udah lama banget nggak di nggak di say hi Tidak ada kayak komunikasi gitu ya. lagi ya. Alhamdulillah ada banyak beberapa anggota yang seperti itu dan dari situlah gitu. Mungkin awalnya silaturahim, donasi itu bonus. Waduh, luar biasa sekali. Ini karena memang sebagai jembatan juga ya, dengan kita berdonasi, dengan kita membantu ini tidak hilang di situ saja. Karena kita ya itu tadi, kita sebagai muslim juga pasti udah memahami bahwa kehidupan kita itu butuh yang namanya kebaikan yang kita lakukan, termasuk amal juga nih. Dan untuk saat ini di komunitas berbagi senyuman mungkin apa ya, pendengar kita pengen tahu juga bentuk bantuan yang bisa disalurkan apa aja tuh? Alhamdulillah kalau sekarang kami open banget dari mulai langsung transfer ya, terus dari mulai perlengkapan, mungkin alat-alat yang mungkin langsung mau didonasikan juga boleh. Karena nanti kedepannya insya Allah kami juga ada program menerima pakaian atau barang yang masih layak pakai kayak gitu. Yang nantinya insya Allah akan kalau misalnya nanti masuk ke proses sortir dulu ya kalau kayak gitu kan. Untuk yang masih layak nanti kami langsung bagikan. Kalau misalnya enggak, mungkin bisa kami jual dulu. Kan ada tuh ya pasar yang menerima ini kan. Nah, nanti hasilnya itu bisa untuk kegiatan selanjutnya kayak gitu. Oke, baik. Jadi artinya masih tetap kembali ke anak-anak juga ya di situ nanti ya. Ini kita ke Bu Desi lagi. Saya pengen tahu untuk materi TPQ-nya, TPQ ya. Itu apa aja nih untuk yang diajarkan Ibu? Untuk awalannya karena kita juga baru ini untuk TPQ-nya masih program ngaji seperti biasa. Dari mulai tahsin, memperbaiki bacaan Quran, kemudian ada penyampaian materi-materi keislaman ya seperti tausiah gitu. Tausiah dan beberapa materi akhlak. Untuk jadwalnya ini setiap hari atau 3 kali dalam seminggu? Jadwalnya seminggu 3 kali. Macam-macam. Kalau TPQ saya itu seminggu 3 kali dari Senin sampai Rabu dengan kelas sore dan malam. Ada malam. Jadi memang menyesuaikan juga ya Bu ya. Iya betul. Ketika nanti anak-anak udah masuk sekolah bagaimana tuh untuk waktunya?
Anak-anak bisa memilih di waktunya karena ada malam. Jadi rata-rata kalau yang nggak bisa, ada yang SD-nya pulang dari di sekolah itu sekitar jam 17, kemudian mereka pilih yang malam. Oke, baik. Nah, ini kalau kita ke orang tuanya bagaimana nih, Bu? Pernah ada kayak komunikasi apa tuh dengan program dari komunitas berbagi senyuman ini? Apa yang dirasakan oleh orang tua pada saat mengikuti anaknya dalam kegiatan di sini? Ini kan baru awalan ya, jadi insya Allah nanti kita informasikan lebih detail baru di hari Minggu ini tentang ini. Karena selama ini mereka baru kenal dengan TPQ kita saja dulu, dan kegiatan TPQ kita belum terlalu mengenal dengan KBS. Nanti kita perkenalkan di hari Minggu juga, kami mengundang santri dan anak-anak dan orang tua. Oke, baik. Nah, ini untuk agenda hari Minggu nanti. Apa nih yang akan diadakan di situ nantinya? Kita start dari sekitar jam 8 sampai sebelum zuhur. Lokasinya insya Allah itu di Masjid Al-Fatah, memakai teras Masjid Al-Fatah. Kemudian dari jam 8 itu nanti kita akan ada pembukaan seperti biasa. Kemudian ada dongeng buat anak-anak. Oh gitu ya, masih ada hiburannya juga ya? Ada hiburannya dengan pembicara Umi Susilawati insya Allah. Kemudian ada launching KBS, kemudian pembagian perlengkapan sekolah. Wah, luar biasa, ini yang ditunggu-tunggu ya. Karena ini ditunggu anak-anak. Anak-anak lagi libur sekolah, dan saya yakin juga mereka sangat membutuhkan juga ya. Apalagi maaf yang memang keterbatasan ekonomi. Betul. Ini menjadi sesuatu kabar yang sangat menggembirakan gitu. Bisa menjadi jawaban juga ya. Dan pastinya juga untuk masyarakat di sekitar nih mungkin bagaimana responnya Bu selama ini? Alhamdulillah mereka positif ya, ini menyambut kegiatan dan mengucapkan bersyukur alhamdulillah katanya kami dapat bantuan gitu, karena mengingat kondisi ekonomi keluarga mereka juga lagi ya kadang bisa kadang nggak bisa gitu dalam perekonomian kayak gitu. Oke, baik. Dan untuk Bu Ketua lagi kita pengen tahu bagi volunteer yang ingin bergabung nih, ini ada poin apa enggak selain yang tadi disampaikan bahwa harus mau dulu. Ini kan tadi katanya perempuan. Misal ada yang cowok nih pengen bergabung, bagaimana nih Bu? Oke, nggak menurut kemungkinan ya, nggak menurut kemungkinan karena sebenarnya dulu banget waktu saya baru lulus kuliah itu di Cirebon juga saya sudah tergabung dengan komunitas sosial seperti ini. Baik. Dan itu nggak menutup kemungkinan karena emang itu juga awalnya perempuan semua. Terus setelah berkembang menjalankan beberapa program, alhamdulillah banyak ya pertama sih ajakan dari sesama anggota ya kayak gitu. Ayo ikut yuk gitu kan, ikut dulu. Nah lama-lama yang lain juga ngajak lagi. Akhirnya banyak juga dan semuanya tergabung, mau Ikhwan atau Akhwat, laki-laki perempuan, insya Allah boleh ya. Yang penting itu tadi ada kemauan dan juga keluangan waktu ya. Itu. Kalau boleh tahu waktunya bagaimana nih untuk penyesuaiannya begitu atau manajemen waktunya? Oke, sebenarnya ini kan karena kami ini basicnya adalah tadi ya ibu rumah tangga, terus juga ada juga beberapa yang pengajar. Jadi untuk kedepannya itu kami kegiatannya itu tadi sesuai dengan momen ya. Momennya ini ada sekarang liburan sekolah, mungkin nanti ada hari anak, terus ada hari hari pendidikan misalnya untuk kedepannya. Nanti apakah peringatan hari besar Islam seperti itu. Nah ataukah hari laut, ataukah nanti ada hari pendongeng kayak gitu. Nah itu disesuaikan ada dengan hari anak juga ya. Hari anak betul. Disesuaikan dengan event dan momennya kayak gitu. Nah untuk waktunya karena kami juga ya mungkin kalau prioritasnya udah beda ya. Kalau misalnya udah jadi ibu-ibu rumah tangga itu prioritasnya udah beda. Dan kami sekarang kebanyakan memang lebih ke online untuk koordinasinya. Apakah meetingnya online gitu, ataukah di handphone, di grup, atau ya itu tadi meeting pakai Google Meet ataupun Zoom kayak gitu untuk koordinasinya. Oke, baik. Jadi artinya memang harus ada komunikasi juga ya Bu ya. Betul. Yang dibangun karena memang mengingat 3 lokasi ini berjarak juga ya. Ada yang di Sekip, ada yang di Talang Aman, sama satu lagi tadi di Rawasari itu Sekip juga ya, Sekip Ujung. Jadi memang ada komunikasi juga, dan biasanya kalau dari teman-teman ke-17 anggota ataupun juga ketua dan perangkatnya ini apa nih yang biasanya yang dikomunikasikan mengenai programnya, apa mengenai target mungkin ke depan untuk 3 wilayah tadi gitu Bu? Iya, yang pertama program ya, programnya apa, terus
programnya kapan, waktunya, dan juga target kita, terus apa yang mau kita bagikan. Nah, itu yang biasanya kita bahas ya. Terus kalau mendekati ini ya, kita biasanya karena sekarang ini kan zamannya itu zaman medsos ya, zaman medsos, semuanya itu harus di-share. Di medsos harus di-share. Jadi kita sebisa kita kayak gitu ya, itu men-share kegiatan itulah. Men-share kegiatan itu pokoknya. Apalagi kita nih kan belum ada ini ya, belum ada maksudnya income yang pasti yang tetap ya. Jadi itu tadi saya bilang, ayo kita bangun trust gitu ya, bangun branding komunitas kita. Ketika orang-orang lihat kita tuh, oh ini nih muka KBS nih kayak gitu. Jadi sampai timbul kesadaran mungkin dari teman-teman kita, dari masyarakat ya gitu, ketika melihat kita atau ada program apa nih kayak gitu atau jadi kepo ya. Jadi kalau donasi ke KBS aja deh, ke Mbak Desi kayak gitu kan, atau ke siapa gitu kan, anggota yang lain. Jadi sampai muncul kayak gitu, berarti itu udah berhasil brandingnya. Gitu. Jadi ini dalam tahap proses lah ya. Kita mengenalkan diri gitu kepada masyarakat, karena memang itu tadi trust ini harus dibangun gitu. Karena mengingat untuk di jangka panjangnya nanti ya. Dan kalau ke Bu Desi lagi, kita pengen tahu, karena kan interaksi dengan anak-anak ini sering sekali tuh. Kalau kita ke anak-anak untuk sharing kita bersama ya, mungkin termasuk juga pendengar kita yang sudah punya anak, apa nih yang perlu kita perhatikan untuk anak-anak tuh, supaya, karena kita tahu bahwa lingkungan tuh sangat mempengaruhi sekali kan tumbuh kembang anak-anak. Biasanya seperti apa nih Bu pandangannya Bu? Anak-anak itu punya dunianya sendiri. Satu hal yang sering kita lupakan adalah kita jarang mengobrol dengan mereka. Itu ya Bu ya. Karena kesibukan kita, karena aktivitas kita, apalagi sebagai ibu rumah tangga dan pekerja istilahnya wanita karir, kita jarang sedikit abai tentang waktu, tentang keinginan mereka. Seandainya kita lakukan itu me time aja, nggak usah banyak-banyak ibu, nggak usah banyak-banyak bapak, sekedar 10 menit aja, asal memang intens dan kita curahkan segala sesuatunya, bukan ngajak ngobrol sambil lihat handphone gitu kan. Jadi hati ke hati memang ya, benar-benar kita tatap, kita dengar, dan begitu asik ternyata. Mereka kadang tanpa perlu diminta aja mereka sudah ngobrol. Nah, dari obrolan itu kita tahu mimpi mereka, harapan mereka, keinginan mereka, dan apapun yang kegiatan sehari-hari yang mereka ingin lakukan. Dari situ kita bisa bimbing mereka, kita bisa arahkan apa yang mereka mau. Baik. Nah, ini sebagai masukan juga ya yang disampaikan oleh Bu Desi tadi untuk para orang tua yang lagi menyimak obrolan kita untuk di pagi ini, dan mungkin yang baru pengen menggiatkan nih, tergerak hatinya setelah kita ada obrolan ini. Pertanyaan awal, apa nih yang baiknya untuk kita sampaikan ke anak-anak? Misal di sekolah tadi ngapain gitu, atau teman-temannya siapa gitu. Itu terlalu kayak ini nggak menakutkan nggak untuk anak-anaknya nanti menjawab gitu? Atau ada pertanyaan lain nih Bu yang di awal kita harus munculkan gitu? Iya, kita sambut dengan hal-hal yang hangat dulu. Hal-hal yang hangat, jangan langsung tanya tadi di sekolah belajar materi apa, nggak usah. Kamu hebat, sudah mau belajar, itu dulu yang hangat-hangat. Jadi kita banggain dia dulu ya. Jangan langsung kepada ini tadi di sekolah ini gimana. Tanya dulu kehebatan dia hari itu, kita puji dulu. Nanti dia akan bercerita dengan sendirinya. Jadi dia menimbulkan rasa nyaman dulu ya. Betul. Kita sebagai manusia itu kalau udah nyaman pasti enjoy ya. Kedepannya tuh berbicara tuh akan lebih enak juga gitu. Dan mengenai mungkin ini juga sharing kita lagi ya sebagai seorang anak, Bu Ketua juga mungkin bisa menambahkan menghadapi anak yang nakal, bukan nakal sih, kayak apa ya bahasa Palembang itu? Aktif gitu ya. Ini nakal ya. Trik sebagai seorang ibu tuh biasanya bagaimana tuh? Bu Ketua mungkin, karena udah punya anak juga ya. Kita harus ini dulu ya, mengubah mindset ya. Kalau anak-anak itu nggak ada yang nakal. Nah, kalau kita udah punya mindset anak-anak itu nggak nakal, jadi karena setiap anak itu punya
karakteristik sendiri. Oke. Setiap anak itu hebat. Jadi itu yang ditanamkan dulu ke kitanya sebagai orang tua ya. Jadi ketika melihat anak kesana kemari gitu kan, apalagi saya ada anak yang masih kecil ya, itu masya Allah gitu kan. Ya, aktif sekali. Jadi ketika itulah kita harus ketika itu kita harus diem dulu, jangan langsung emosi gitu ya. Kayak misalnya numpahin apa kayak gitu kan, berantakin apa. Kita harus mikirnya adalah oke, berarti anak ini aktif, hebat, sehat. Kalau misalnya jadi ada beberapa perkataan gitu ya. Kalau rumah bersih, rapi, rumah yang ada anak kecil tapi rumahnya bersih, rapi, kurang itu tandanya why gitu ya. Kenapa kayak gitu? Tapi karena itu yang nantinya akan dirindukan kayak benar gitu. Sekali tuh. Jadi itulah mindsetnya dulu. Kalau kita sebagai orang tua ya, nggak ada kok anak yang nakal sebenarnya. Justru mereka itu ya lagi di dunianya itu ya kayak gitu. Iya, memang sudah lingkungannya, sudah dunianya begitu. Dunianya begitu. Kalau yang lebih besar lagi beda lagi pendekatannya dan penanganannya kayak gitu. Seperti yang tadi Mbak Desi udah. Nah, ini kita coba ke anak yang latar belakangnya itu broken home. Karena kan ini menjadi faktor kuat sekali tuh. Saya bukan pernah ada sih, sampai dengan saat ini juga masih bertetanggaan dengan salah satu anak yang memang kehidupannya itu maaf dari broken home. Tumbuh kembangnya begitu sangat bikin kita yang melihat tuh ada sedihnya juga, prihatinnya pasti gitu ya, karena dengan seusianya itu kok bisa gitu melakukan hal-hal yang kita dewasa pun masih kayak mikir gitu ya. Dan mungkin kita flashback lagi, ada beberapa kejadian juga yang sempat rame kan, dan pelakunya anak-anak dan lain sebagainya, termasuk kita di Palembang juga ini lagi marak sekali tuh tawuran nih anak-anak dengan usia yang masih sangat muda. Nah ini mungkin bisa jadi sharing kita lagi kembali, anak-anak yang kurang perhatian mungkin ya. Bagaimana juga nih untuk cara penanganannya? Kalau yang tadi disampaikan oleh Bu Lisa dan juga Bu Desi kan ini mungkin anak-anak yang masih dalam pelukan kita tuh. Nah untuk anak-anak yang tumbuh kembangnya dari kondisi broken home yang memang kurang perhatian, kita sebagai saudara atau sebagai tetangga lah ya minimal, baiknya bagaimana nih Bu? Saya pengen tahu dari ucapan seorang ibu itu pasti ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat nih. Bagaimana? Dari Bu Desi dulu mungkin. Saya juga termasuk salah satu guru di sebuah sekolah SMA. SMA juga ya Bu ya? Iya, saya pengajar SMA juga di luar. Saya pernah menghadapi anak-anak yang broken home seperti yang dibilang tadi. Dengan butuh kasih sayang, kadang-kadang malah mereka ada yang tinggal sendirian, ada yang ikut nenek, banyak gitu. Ikutan nenek banyak. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Baik itu orang tuanya cerai karena meninggal, cerai mati atau cerai hidup. Untuk anak-anak yang seperti ini, kami punya harapan yang besar terhadap kalian. Dunia kalian tuh masih panjang. Banyak harapan ya Bu? Banyak harapan. Ayo move on. Jangan ikut-ikutan dengan yang arus yang membawamu untuk terjun ke sana. Kamu punya arus sendiri. Air itu memang kalau kita isi terus bakal tumpah. Tapi air yang tumpah kadang-kadang memberikan manfaat. Air itu membawa kehidupan, dan seperti halnya kehidupanmu juga sangat bermanfaat. Banyak hal yang positif yang bisa kamu lakukan. Ada yang contoh-contoh banyak ya, para pemuda yang menang olimpiade aja misalnya. Mereka begitu struggle, begitu effort, begitu berusaha agar mereka jadi pemenang. Seperti halnya juga kehidupan kalian. Kehidupan kalian tuh kalian harus menangkan. Punya mimpi yang begitu besar, kau harus raih. Kamu mau jadi apapun bisa, karena
kenyataan hari ini adalah awalnya dari mimpi kalian sebelum yang kalian rancang. Saya dulunya mungkin cerita dulu ya. Enggak apa-apa ini karena sharing kehidupan ini penting sekali tuh. Saya juga berasal dari keluarga yang enggak ini banget ya. Gitu ya. Kayak enggak melarat juga enggak banget gitu. Bapak saya cuma buruh bangunan. Kemudian saya dari 6 bersaudara, saya anak terakhir. Jadi yang kuliah itu cuma anak nomor 1 dan nomor 6. Ya termasuk saya. Saya dibiayai oleh kakak saya. Saya punya mimpi tuh dari dulu. Saya harus kuliah, saya harus banggain bapak saya harus membahagiakan ibu saya. Walaupun saya belum bisa membuatnya keinginan dia terwujud, punya rumah mewah misalnya, pergi haji misalnya, enggak. Saya mau membahagiakan dengan kelakuan atau dengan cita-cita saya gitu. Dengan cara saya dengan cara saya, bukan dengan yang mengikuti orang lain atau punya mimpi muluk-muluk. Minimal saya jadi anak yang baik untuk kedua orang tua saya. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya bisa berkuliah, saya bisa menjadi guru gitu kan. Dan juga bisa menjadi orang yang bermanfaat di KBS ini ya. Di KBS ini kita jadi orang yang bermanfaat. Karena itu kita nggak mau memanfaatkan waktu-waktu kita sekedar hanya untuk kegiatan yang gabut ya. Nggak ada manfaat gitu. Karena hidup kita coba pandang ke tetangga, pandang ke lingkungan sekitar, ternyata masih banyak orang-orang yang di bawah kita ekonominya yang butuh sentuhan gitu. Ada yang mungkin 10.000 bagi kita nggak bermanfaat, tapi bagi orang lain 10.000 itu bisa beli 1 kilo beras. Itu bisa dimanfaatkan untuk satu keluarga buat makan hari itu. Itu jadi begitu. Jadi poinnya artinya di sini buat anak-anak di manapun berada atau adik-adik ya yang lagi monitor siaran kita itu, yakinlah bahwa kehidupan tuh pasti akan ada yang indah ya Bu ya. Dan ini real, asli juga salah satu sahabat dekat saya juga tumbuh kembangnya juga dari broken home. Tapi dengan kondisi yang tinggal sama nenek luar biasa sekali. Bahkan kami yang dengan orang tua yang utuh pun kalah gitu. Dia sampai punya aset, punya mobil, punya motor mewah juga, dan bahkan bentar lagi bakal punya kosan juga. Ini membuktikan bahwa itu tadi ya yang disampaikan Bu Desi tadi tepat sekali tuh, bahwa kehidupan itu masih panjang tuh, masih ada harapan selagi kita ingin membuktikan, kita pengen berusaha, insya Allah akan ada dikasih Tuhan jalannya juga ya Bu ya. Betul. Salah satu motivasi ya itu tadi, ada teman saya itu sampai dengan saat ini bahkan membanggakan orang tuanya sekali. Jadi orang tuanya kaget gitu. Kok bisa ya? Ya bisa, karena itu tadi lingkungannya mungkin. Dia pandai melihat lingkungan, dia pandai melihat kondisi dia harus ngapain gitu ya Bu ya. Nah tapi kalau dari Bu Lisa juga mungkin ada tambahan. Iya. Ini udah bukan rahasia lagi ya. Anak yang mengalami broken home, entah itu dari orang tua yang meninggal ataupun cerai hidup, itu yang pertama adalah validasi emosi itu dan juga perasaan. Kalau misalkan dia ada mengalami itu dari kecil, itu akan beda responnya sama yang dialami anak yang mungkin sudah dewasa. Kalau misalnya yang masih kecil, itu mereka pasti bingung, dan kalau misalnya nggak ada orang yang merangkul atau minimalnya tempat dia bersandar itu ya, cerita itu akan berdampak sebenarnya emosi ya di kemudian hari kayak gitu ya. Jadi ya kalau saya sedikit cerita adalah saya dulu yang ditinggal wafat ya oleh orang tua. Jadi memang rasanya ya pasti beda dengan orang yang ditinggal cerai hidup, kan sebenarnya masih bisa ketemu toh gitu kan. Tapi kalau misalnya yang udah ini kan gimana ketemunya gitu ya. Cuma lewat doa ya. Doa gitu kan. Dan itu masing-masing anak pasti dia punya effort ya untuk mengelola emosinya. Yang paling dibutuhkan itu, dan mungkin untuk anak-anak yang atau adik-adik yang mengalami hal itu, jangan pernah merasa sendiri. Ada Allah yang nggak pernah diminta gitu ya, nggak perlu kita minta pun pasti ditemenin kayak gitu. Kadang itulah
kita tuh butuh support. Butuh support itu tadi ya, untuk mendukung emosi anak-anak, memvalidasi emosi mereka kayak gitu. Kalau misalkan mereka emosi masih terpendam gitu, nggak ada yang dijadikan tempat cerita, itu sebenarnya akan berdampak di ke depan hari ya. Ke depannya gitu. Jadi untuk ininya adalah gimana kita pertama memvalidasi emosi mereka. Nggak apa-apa kok sedih, nggak apa-apa kok nangis gitu, nggak apa-apa kok manusiawi. Jangan sampai udah sih gitu aja kok nangis gitu. Itu sebenarnya itu akan merusak pola pikir juga ya, psikologis mereka gitu, merusak psikologis mereka dan merusak kejelasan emosi mereka kayak gitu. Yang nantinya kedepannya untuk menangani emosi itu agak sulit gitu. Jadi semoga ya kita bisa menjadi orang tua yang memvalidasi emosi anak-anak dan lebih peduli juga Bu ya. Peduli dari mulai kecil sebenarnya itu kan ini banget ya, penting banget kayak gitu, karena itu untuk dewasanya itu ya dimulai dari kecil kayak gitu. Semoga maksudnya kita sebagai orang tua tuh bisa yang pertama itu memvalidasi emosi dulu lah. Kalau anak-anak nangis ya nggak apa-apa, nangis aja dulu kayak gitu. Jangan sampai udah sih jangan dia nangis kita gitu. Ikut emosi juga ya gitu. Jangan di gitu. Apa kalau nangis nangis aja dulu. Misalkan belum bisa cerita nggak apa-apa kayak gitu. Karena nanti akan ada waktunya ketika itu tadi ya bener ya. Ketika udah merasa nyaman itu pasti mereka akan bercerita keluar sendiri tuh. Mencari sendiri gitu kan. Mencari kita gitu kan. Mencari siapa lah yang merasa dia udah nyaman kayak gitu ya. Dia akan cerita semuanya gitu, cerita perasaannya, bahkan minta pendapat harus kayak gimana kayak gitu dah. Nah itulah di situ kita masuk ngasih sisi dari agamanya kayak gitu kan ya. Tenang aja, kedepannya itu tuh ini bukan akhir ya. Ini tuh bukan akhir. Ini bukan akhir dan kita kasih contoh-contoh teladan ya, contoh teladan yang bisa dijadikan teladan juga untuk mereka kayak gitu kan, bahwa setiap orang itu ada kelebihan kekurangan ya. Punya titik terendah dan juga titik baliknya. Gitu. Jadi temukan itu kayak gitu. Caranya ayo kita jalan terus dan yang saya tekankan ke anak itu, kita tuh harus cari itu tadi lingkungan yang benar-benar baik karena itu tuh mempengaruhi banget. Apalagi zaman sekarang ya. Aduh banyak sekali tuh, rentan sekali tuh ya. Sekarang tuh kayak temenan sama sesama perempuan terus kayak ada khawatir juga ya. Padahal dulu kan biasa aja gitu ya. Sama perempuan sahabatan gitu. Sekarang tuh kayak yang harus diawas. Karena zaman udah begitu sangat bagaimana ya? Sangat mengerikan. Mengerikan sekali. Tinggal bagaimana tugas kita kembali sebagai orang tua, kita sebagai masyarakat harus peduli juga ya. Jangan karena kita tidak ada hubungan dengan si A atau si Puan itu tadi, kita sampai tidak peduli begitu. Jadi kalaupun memang kita punya kesempatan untuk minimal ada komunikasi, memberikan nasihat gitu, kenapa tidak untuk memberikan bebejak di situ ya. Oke baik, dan mudah-mudahan juga adanya komunitas berbagi senyuman ini akan menjadi wadah juga nih mungkin untuk adik-adik, untuk anak-anak di luar sana yang merasa itu tadi ya sendirian, mungkin tidak ada tempat untuk berbagi cerita, merasa kayak tidak ada orang yang bisa mendengarkan. Nah mudah-mudahan di KBS ini juga ada ya ibu-ibu yang atau kakak-kakak yang bisa mendengarkan dan juga menjadi sahabat juga mungkin di sini ya. Oke. Baik. Nah untuk nanti di KBS juga kita pengen tahu open donasi ini selalu dibuka ya? Iya. Tidak ada rentan waktu begitu? Tidak ada program khusus juga gitu ya Bu ya? Kalau program khusus ada. Ada ya? Ya. Enggak, maksudnya itu program khusus donasinya? Program khusus donasi sebenarnya setiap kegiatan kita open donasi sebenarnya. Tapi misalnya ini kan nanti kita nih dari awal Mei itu kan kita merancang kegiatan ini nih untuk hari Minggu. Jadi selama itu sampai sekarang nih kita open donasi untuk kegiatan itu. Nah setelah kegiatan ini kan untuk kegiatan selanjutnya ada jeda ya kayak gitu kan. Nah selama itu ya kita masih open juga. Untuk gitu. Apa? Untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya kayak gitu. Nanti pas kegiatan yang selanjutnya mulai deket, nah kita gencarnya itu untuk kegiatan itu kayak gitu. Baik. Nah ini kalau buat bagaimana ya cara menyalurkan donasinya, mungkin ada pendengar kita yang pengen tahu bagaimana nih, bisa ke Instagram atau kita share langsung di sini? Boleh ya. Di mana silakan Bu.
Untuk ini ya, apa namanya, rekeningnya ya. Aha. Ini kita pakai rekening bendahara ya. Itu di Bank BSI 4595987900 atas nama Nasihatun Fatona. Oke. Jadi yang tadi belum menyimak bisa ditarik undur siaran kita di tayangan YouTube. Nanti bisa dicatat di situ ya Bu ya. Oke, dan kalau donasi dalam bentuk lain bisa juga ya? Bisa. Apapun itu ya Bu ya? Apapun itu. Asal bisa dimanfaatkan untuk penerima manfaatnya begitu ya? Iya. Oke, baik. Dan ini tanpa terasa karena serunya obrolan kita, ini udah 52 menit nih melanggar dari jam 9 pagi. Sebagai penutup mungkin, apa yang pengen disampaikan, baik itu untuk pendengar kita, untuk masyarakat luas, atau mengenai komunitas berbagi senyum ini? Dari Bu Ketua dulu mungkin, silakan. Oke. Ya itu tadi, Allah Akbar. Maaf. Kita ini hidup sekali ya. Jadi kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang bisa mengantarkan kita ke surga. Ya. Jadi selama kita masih hidup, kita lakukan yang terbaik yang kita bisa tanpa pernah ragu ya, tanpa pernah ragu, tanpa pernah pamrih, dan nggak usah peduli apa kata orang. Maksudnya gini. Kalau misalkan kita melakukan kebaikan aja ada yang nggak suka, ya udah nggak apa-apa, itu urusan dia. Yang penting adalah kita niatnya lillahi ta'ala, hanya untuk Allah dan juga untuk menebar kebermanfaatan untuk orang banyak. Itu poinnya di sana ya Bu ya. Oke, baik. Dan untuk Bu Desi mungkin apa yang ingin disampaikan? Harapan kami untuk pendengar setia RRI Pro 4, yuk gabung ke KBS ya, bisa dalam bentuk volunteer, bisa apa. Kami ingin menjadikan mimpi anak-anak itu menjadi sebuah kenyataan. Kami ingin membantu mereka yang cuma anak dari orang tua yang kurang mampu, kita support untuk lebih bisa bersekolah, lebih semangat untuk sekolah, lebih untuk melakukan kegiatan positif gitu. Nah, kami doakan kami dan kami bisa meneruskan kegiatan kami ini di KBS menjadi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, waduh luar biasa sekali ya. Padahal ini masih banyak sekali yang pengen saya sharing ya untuk pendengar kita. Tapi kembali waktu nih Mancik Bice. Mudah-mudahan dengan obrolan yang tadi sudah disimak selama kurang lebih 60 menitan ke belakang, ini banyak manfaat yang bisa dipetik, dan tentunya kami tunggu ya untuk kedatangan pendengar mensupport dari yang namanya komunitas berbagi senyuman. Oke, dan sekali lagi terima kasih untuk Ibu Lisa Suarti SPDI ya, luar biasa sekali ini dengan sharingnya tadi, dan juga Ibu Desi Liana SPD juga terima kasih. Teruslah menjadi malaikat untuk anak-anak yang ada di Palembang atau bahkan dimanapun berada ya, mudah-mudahan akan menginspirasi juga untuk yang lainnya juga untuk melakukan hal yang sama, untuk berbuat baik tadi. Dan juga sampaikan salam saya juga buat teman-teman yang ada di komunitas berbagi senyuman. Kita masih tetap menantikan kehadirannya kembali, kalau ada yang pengen disampaikan juga ya untuk ke pendengar kita. Baik, dan Mancik Bice, karena waktu kita sudah habis, kita nak pamit dari obrolan komunitas di edisi Rabu tanggal 2 Juli ini salah tanggal nih kayaknya ya, di 2 Juli 2025, dan sekaligus juga menutup kebersamaan kita untuk di Sriwijaya Pagi. Kulo Cek Ilham yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
hiasan gelang swaso. Gelang swaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangsa, kita wajib untuk menjaganya. Dodolor, lah kita peloi tadi Sriwijaya Pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya